Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini siang hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah sehingga dapat bertatap muka dalam rangka kegiatan rutin IGI Kabupaten Pamekasan yang insya Allah tetap seperti tekad kami bahwa setiap bulan kami akan mengadakan kegiatan minimal 1 kali dalam 1 bulan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membekali kita dengan dinul Islam sehingga kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan pembacaan umul kitab Bisorotil Fatihah. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan IGI Pamekasan khususnya, IGI secara umum se-Indonesia dapat eksis sesuai motonya sharing and growing together. Jadi apa yang kami miliki, ilmu yang kami miliki, baik dari kami sebagai pengurus ataupun sebagai anggota IGI dapat sharing bersama teman-teman guru se-Indonesia. Dan bagi yang beragama lain bisa berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ala kulatin sholihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, marilah kita simak bersama lagu Indonesia Raya sebagai awal pelaksanaan kegiatan ini agar rasa nasionalisme kita sebagai guru Indonesia dapat terjalin dan dapat dikembangkan dengan seksama.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya sambutan dari Ketua IGI Kabupaten Pamekasan kepada Bapak Ali Mahbub, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Suatu kebahagiaan tersendiri di siang hari ini kita dapat beraudiensi meskipun secara virtual dalam rangka meningkatkan kompetisi kita, berusaha kita saling menambah, menuntut ilmu. Sebab apa? Tuntutan kita sebagai guru, sebagai pentransfer ilmu untuk menuntut ilmu yang berkelanjutan itu adalah suatu keharusan. Maka wajar apabila pertemuan kali ini kita awali dengan rasa puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla dengan segala rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya. Kemudian kita sampaikan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Berikutnya kami sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada semua jajaran pengurus Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Pamekasan yang sudah berusaha semaksimal mungkin menghidupkan, menggairahkan kegiatan ini dengan target setiap 1 bulan kita harus ada kegiatan, dan alhamdulillah untuk bulan ini kita ada 2 kegiatan. Pertama bersifat intern kemarin beberapa minggu yang lalu kita lakukan, kemudian kegiatan yang kedua ini ya bersifat umum, go public, mengambil tema bagaimana kalau kita melakukan pelatihan tentang suatu media yang bisa dikomunikasikan kepada layak umum, yaitu semacam buat stiker yang di situ ada yang bisa direkayasa menggunakan foto-foto tertentu. Dan ini sangat penting dan sangat urgent sebab apa? Kita tahu semua bahwa sekarang ini adalah media IT. Semua informasi, semua kegiatan sekarang sudah bisa dilakukan, bahkan harus dilakukan secara IT. Jadi berangkat dari itulah maka kita harus berkreasi bahkan nanti bisa berproduksi sebagai apa namanya, sebab seorang guru itu merupakan garda terdepan dalam kemajuan anak bangsa. Kunci keberhasilan suatu bangsa dasarnya adalah berada di kemampuan guru dalam mencetak kader-kader bangsa. Berangkat dari inilah IGI Pamekasan mengambil inisiatif berusaha menyalurkan ide-idenya sesuai dengan kemampuan kami, dan alhamdulillah sampai detik ini kami terus melakukan, dan rencana-rencana kita, program-program kita alhamdulillah terrealisasi semua. Maka sekali lagi saya
mengucapkan apresiasi yang sangat mendalam kepada IGI, kepada semua leader-leader IGI Kabupaten Pamekasan. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akhiri sambutan ini, beberapa hari yang lalu Pamekasan ikut berduka karena ada satu lembaga yaitu Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan kena musibah yaitu tanah longsor. Bahkan ada sampai korban jiwa 5 santri, 5 siswa di lembaga tersebut meninggal dunia. Kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dari itu kami florkan kepada forum ini, IGI Pamekasan ada inisiasi untuk membuka dompet donasi untuk sekedar meringankan beban dari lembaga tersebut. Sebab apa, selain korban jiwa juga korban materi, ada beberapa kamar santri, ruang kelas yang kena musibah yang harus direhab total. Berangkat dari itulah IGI berusaha menggali dana dari berbagai donatur. Kami harap peserta webinar kali ini mengsisihkan dananya, nanti biar di floor harus dikirim kemana, biar bendahara IGI Kabupaten Pamekasan nanti mengflorkan nomor rekeningnya. Kami dengan rendah hati, dengan tangan terbuka untuk Bapak Ibu sekalian mengirimkan donasinya. Dan semoga ini menjadi amal jariah kita selama dana itu dimanfaatkan untuk lembaga pendidikan, dan insya Allah amal-amal kita tetap berjalan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas semua partisipasinya, dan mudah-mudahan apa yang telah kami berusaha menyumbangkan kepada Ibu menjadi ilmu, Bapak Ibu sekalian menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kurang lebihnya minta maaf apabila ada hal-hal yang kurang maksimal dari kami dalam pelayanan dalam webinar ini. Dan inilah kemampuan kami. Kami berusaha meskipun kemampuan kami sangat terbatas semaksimal mungkin untuk memberi pelajaran kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada semua elemen yang telah membantu, terutama kepada senior-senior kami, pembina IGI, Dewan Pakar kami IGI Kabupaten Pamekasan, semua stakeholder pendidikan di Kabupaten Pamekasan, mulai cabang dinas Kabupaten Pamekasan maupun cabang dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pamekasan. Terima kasih atas ruang dan tempat yang telah diberikan kepada kami untuk berkreatif. Akhiran kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua, Pak Ali. Bapak Ibu sekalian, kalau untuk rekening donasi sudah disampaikan di kolom chat. Bagi yang berkenan, monggo silahkan. Nanti juga akan kami share di grup Telegram. Jadi kalau nanti misalkan ada yang berkenan membantu, silakan konfirmasi ke kami setelah melakukan TF, transfer ke nomor rekening tersebut. Itu atas nama Bendahara IGI Kabupaten Pamekasan. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu pemaparan materi yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Nendah Nurjana. Beliau salah satu pengurus IGI Kabupaten Pamekasan dan sekaligus beliau juga adalah salah satu guru di SMA Negeri 1 Pakom Pamekasan. Monggo Bu Indah, kami persilakan. Terima kasih Pak Rizky. Suara saya kedengaran Pak Rizky ya? Ya, siap, kedengaran Bu. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan nikmat sehat sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali untuk sharing mengenai penggunaan Twibbon. Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan apa itu Twibbon. Nah, di sini saya akan membagikan sedikit ya, sharing sedikit saja. Mungkin Bapak Ibu sudah
ada yang lebih canggih gitu ya. Kita akan belajar untuk membuat Twibbon. Oke. Baik Bapak Ibu. Sudah terbaca ya untuk sharing screen-nya. Jadi kita akan belajar bersama, saya akan sharing sedikit Twibbon itu apa sih. Jadi menurut di sini ya, menurut laman Macmillan Dictionary dikatakan bahwa sebenarnya Twibbon itu awalnya berasal dari kata Twitter dan ribbon. Jadi Twibbon itu awalnya hanya digunakan di platform media sosial Twitter. Akan tetapi pada sekarang itu sudah jadi bisa diunggah di platform media sosial yang lainnya. Nah, Twibbon itu biasanya dalam bentuk gambar berbingkai yang bisa diisi dengan foto kita sendiri ataupun avatar media sosial. Nah, tujuannya untuk apa sih pembuatan Twibbon itu? Di sini macam-macam penggunaan Twibbon, jadi bisa kita gunakan untuk dukungan atas suatu kegiatan atau promosi atau kampanye tertentu. Nah, gambar Twibbon ini lazimnya itu berbentuk vektor dengan adanya ruang yang disediakan untuk diisi dengan foto pengguna. Ya, ini tadi contoh Twibbon ya, Bapak Ibu ya. Ada macam-macam. Jadi desain Twibbon itu ada yang sederhana sampai ada yang istimewa. Nah, untuk membuat Twibbon sendiri, langkah pertama itu kita harus menyiapkan template-nya. Nah, pembuatan template Twibbon ini bisa kita lakukan secara offline ataupun online. Kalau offline itu biasanya yang kita pakai PowerPoint, kemudian ada Photoshop, ada CorelDRAW. Kalau yang online biasanya kita menggunakan Canva ataupun poster My Wall. Nah, untuk kesempatan kali ini insya Allah nanti kalau mudah-mudahan waktunya mendukung, mencukupi, saya akan mencoba untuk membuat template-nya yang offline maupun online. Kalau yang offline nanti kita pakai PowerPoint saja yang sudah biasa kita gunakan. Kemudian yang online-nya nanti kita coba pakai Canva. Kemudian setelah template itu kita buat, kita sudah jadi, maka apa yang harus kita siapkan? Di sini kita harus siapkan tulisan atau gambar yang akan kita gunakan atau istilahnya aset gitu Bapak Ibu. Jadi kita siapkan dulu tulisannya, tujuannya kita buat Twibbon itu untuk apa? Misalkan untuk promosi sekolahan atau PPDB atau misalkan untuk kampanye gerakan misalkan menggunakan masker seperti itu. Kemudian yang ketiga, setelah ini kita buat, kita perlu menjadikan transparan. Artinya ada bagian Twibbon tadi yang bisa kita isi dengan foto, maka itu kita harus buat transparan. Nah, di sini kita bisa menggunakan onlinepngtool.com untuk membantu. Banyak juga sih selain ini ada remove biji ada, kemudian eraser juga bisa. Kalau saya biasanya pakai ini onlinepngtool.com. Kemudian yang terakhir, jika template kita sudah jadi, ya sudah transparan, maka kita bisa upload di Twibbonize dan bisa memulai campaign. Jadi ini nanti kita sudah langsung bisa pakai Twibbon kita. Nah, sekarang kita coba saja. Kita coba pertama langsung praktek kita menggunakan membuat template dulu. Jadi kalau yang pertama kita pakai yang offline ya, kita pakai PowerPoint seperti biasa, kita ambil blank presentation, kemudian di sini nanti kita desainnya. Nah, ini desainnya kita ukur ya, customize, slide size-nya kita custom ya, kita pakai yang ukurannya sama. Jadi ukuran width sama edge-nya sama. Begitu Bapak Ibu.
Misalkan di sini 20 cm, 20 cm, yang penting persegi. Apakah besarnya ini berpengaruh? Enggak berpengaruh. Jadi semakin besar dia semakin bagus begitu. Yang penting biar persegi. Misalkan 25 enggak apa-apa, enggak masalah. Kemudian kita klik OK. Ya, maximize. Nah, di sini kan sudah tersedia Bapak Ibu ya. Sudah tersedia slide yang bentuknya persegi. Nah, di sini kita bisa langsung desain. Kita bisa langsung desain. Desain ini suka-suka, terserah kasih bagaimana. Nah, ini kita bisa pakai shape. Nah, kita bisa pakai shape. Misalkan kita ambil yang rectangle, ya kita pakai yang desain sederhana saja dulu. Kita kasih kotak. Nah, kemudian kotak ini misalkan mau dibuat lengkung, bisa. Kita klik kanan, kemudian kita klik edit point, ya, edit point. Edit point ini, nah, ya misalkan kita mau buat lengkung-lengkung di sini. Nah, kita mau buat lengkungan. Mau dibuat lengkung atau mau dibuat serong, ini bisa. Jadi pakai edit point. Nah, masih. Nah, kita edit point aja dulu. Kan buat seperti ini. Kemudian kalau misalkan kita mau naruh shape, ya. Nah, ini mau kita taruh di sebelah sini. Nah, ini kalau misalkan di luar slide-nya, ini enggak masalah. Itu enggak pengaruh Bapak Ibu ya. Jadi enggak apa-apa. Nanti yang tampil itu yang ada di dalam slide-nya. Begitu. Slide-nya masih presentasi Bu Nin, belum muncul yang latihan. Oh gitu. Sebentar. Sudah muncul Pak Rizky? Ya, siap muncul, baru muncul. Ya. Oke, saya ulang ya, saya ulang dari depan aja. Maaf. Oke. Jadi yang pertama, kita ambil blank presentation. Nanti di sini kan muncul slide ya, slide awal. Nah, untuk desain template ribbon itu biasanya yang diminta itu yang persegi. Jadi di sini kita ambil yang persegi desainnya. Nah, caranya bagaimana? Bapak Ibu masuk di menu desain, kemudian pilih slide size. Slide size, custom slide size, kemudian di sini kita ganti. Ya, misalkan kita pakai yang 20 cm width-nya, edge-nya juga 20 cm. Besar ininya itu enggak masalah. Yang penting dia sama, artinya persegi jadinya. Jadi kalau misalkan nanti di sini Bapak Ibu pakai 25 cm juga enggak masalah. Oke. Kemudian kita maximize. Nah, sekarang di sini sudah ada slide yang bentuknya persegi. Nah, kita bisa langsung mulai mendesain. Kita masukkan misalkan di sini pakai shape. Kita masukkan shape. Nah, ini kita masukkan shape. Kita ambil yang sederhana saja untuk desainnya, ya. Nah, kita misalkan ambil kotak ini. Oke. Nah, jangan lupa kita hilangkan di sininya outline-nya. Jadi kita buat no outline. No outline. Kemudian kalau misalkan ini mau divariasi, mau dibuat lengkung, bisa. Caranya klik kanan, kemudian kita klik edit point. Nah, Bapak Ibu bisa klik ini, yang titik-titik hitam ini, kita tarik. Nah, di sini nanti kita bisa buat dia model-model. Jadi dilengkungkan bisa. Nah, misalkan mau dibuat seperti ini.
Oke. Ini selera Bapak Ibu ya kalau untuk desain. Kita masukkan lagi. Kita ganti warna. Jangan lupa outline-nya kita no outline biar tidak kelihatan garisnya. Kemudian kita ganti warna, misalkan ganti warna kuning. Nah, ini kan masih ada di atasnya, biar kelihatan rapi. Jangan lupa diklik kanan send to back. Jadi dia akan berpindah ke belakang. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu mau menambahkan tempat foto, nah tempat fotonya, Bu Nenda, ya, kayaknya ini tampilnya masih blank putih. Putih apa ini? masih blank putih. Iya. Yang ini? Iya, blank putih. Yang ini ya? Iya. Oh iya, iya. Sebentar. Sebentar Pak Rizky. Oke, ini tadi kita sudah menyiapkan slide yang bentuk persegi. Kemudian kita masukkan shape untuk mendesain. Kita masukkan shape, mungkin untuk sederhana kita pilih yang kotak. Sudah kelihatan Pak Rizky ya? Halo? Ya, kelihatan Bu, kotak biru ya, biru. Ya, oke. Nah, di sini yang warna yang ini kita bisa misalkan mau dibuat lengkung-lengkung bisa, caranya klik kanan, kemudian kita klik edit point. Nah, di sini ada di pojok-pojok nanti ada titik-titik hitam. Ini bisa kita tarik. Nah, kita tarik. Untuk buat garis lengkungnya. Jadi kalau masalah desain itu selera Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau buat desain yang bagaimana itu nanti monggo terserah. Jadi bebas. Jadi kita hanya main di shape saja seperti biasa. Nah, oke, misalkan di sini kita kasih ini. Kemudian oh iya tadi lupa, jangan lupa kita outline-nya kita kasih no outline, jadi biar nggak kelihatan garisnya. Yang ini kita misalkan kasih warna kuning, biar beda. Nah, kemudian outline-nya jangan lupa di no outline. Kemudian ini kan masih ada di depan Bapak Ibu ya, biar rapi kita tarik ke belakang, klik kanan, send to back. Nah, dia sudah ada di belakang. Kemudian untuk penempatan foto, mungkin Bapak Ibu mau menggunakan yang bentuk, biasanya bentuk bulat ya. Bentuk bulat. Ini, nah, kita kasih seperti ini. Kemudian kita ganti background-nya jadi warna putih atau novil. Nah, di sini kalau misalkan kita mau masukkan logo, berarti kita klik insert, klik picture. Kalau ngambil dari yang ada di laptop berarti this device. Kemudian misalkan di sini saya pakai logonya IG. Oke, insert. Nah, terserah kita mau taruh di mana, misalkan ditaruh di sebelah kanan atau kiri. Kemudian kalau mau kasih tulisan, berarti nanti kita masukkan di add text box. Add text box, oke. Oke, insert text box. Nah, misalkan kita mau tulis di sini seperti biasa,
sharing, misalkan together. Jadi kita buat desainnya sederhana seperti biasa kalau kita buat PowerPoint itu Bapak Ibu. Nah, ini kan background-nya masih polosan, mungkin mau dikasih background, boleh. Jadi kita pakai format background. Di sini bisa pakai yang solid fill atau picture, banyak pilihannya. Misalkan kita pakai yang ini aja, kita ganti background-nya jadi misalkan biru. Seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi mungkin picture. Jadi kalau desain itu selera Bapak Ibu ya, tergantung. Misalkan kita cari yang from family. Mungkin mau ditambahkan gambar. Oke, kita ambil, kita insertkan. Oke. Nah, Bapak Ibu ini kan kalau misalkan kita taruh gambar seperti ini, kita bisa pakai ini, remove background from image, ya. Kita klik. Nah, kita upload image yang mau kita hilangkan background-nya kita tadi. Kita masukkan yang ini. Nah, ini dia sudah transparan, Bapak Ibu, sudah nggak kelihatan lagi background. Nah, oke. Yang ini sederhana saja. Jadi, misalkan ini sudah selesai, kita harus menyimpannya dalam bentuk format PNG. Jadi, caranya bagaimana? Kita klik, ya, kita klik, kemudian kita pilih, kita blok semua. Kita klik, kita di blok. Oke, kita blok semuanya. Nah, kemudian klik kanan, save picture as. Nah, di sini kita pakai yang format PNG. Bapak Ibu jangan lupa pilih formatnya format yang PNG. Misalkan di filenya saya kasih Tribon 1. Ya, kemudian kita save. Nah, kemudian ini kan template-nya berarti kita sudah
jadi, template kita sudah jadi. Nah, cara buat Twibbon-nya, ya kalau template sudah jadi, nah, kita masukkan Twibbon-nya, masuk di Twibbonize. Twibbonize.com. Oke. Nah sekarang Bapak Ibu klik di Twibbonize. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu masih belum punya akun, maka kita harus daftar dulu. Daftarnya gratis, ya. Untuk yang Twibbon enggak kelihatan Mas Ibu. Ini masih share screen PowerPoint-nya. Masih share screen PowerPoint. Oke, sebentar. Oke, sudah Pak Rizky? Oke, siap. Oke, jadi ya, kalau tadi kita sudah selesai buat template-nya, yang kita ini sudah buat template-nya, kita sudah save dalam bentuk PNG, maka kita masuk ke twibbonize.com. Ini yang nantinya kita akan membuat Twibbon kita. Nah, kalau di sini nanti diminta kita untuk login. Nah, kalau Bapak Ibu masih belum punya akun, maka kita daftar dulu. Daftarnya gratis, ya. Kita langsung login aja dengan akun Google Bapak Ibu yang sudah dipunyai. Jadi klik di sini. Nah, kebetulan saya sudah ada, yang kemarin saya pakai ini, saya coba yang baru, misalkan ini. Nah, sekarang ini kita sudah masuk di Twibbonize. Langkah yang pertama, Bapak Ibu klik buat campaign. Nah, kita klik buat campaign. Kemudian, nah di sini diminta untuk kita masukkan template-nya tadi itu, Bapak Ibu ya. Di sini kita ketikkan tautan campaign-nya nanti. Jadi kalau misalkan kita mau share, itu apa? Misalkan ini saya kasih uji coba 1 gitu ya, Twibbonize. Judul campaign-nya apa? Misalkan bangga jadi bagian IG begitu. Kemudian deskripsinya di sini Bapak Ibu bisa isi tentang campaign-nya ini tadi, tidak diisi juga enggak apa-apa. Kemudian tag campaign-nya juga opsional ya, Bapak Ibu bisa diisi bisa enggak. Nah, di sini kita mengunggah template yang sudah kita buat tadi ya. Kita klik ya, kita ambil yang tadi sudah kita buat. Nah, ini Twibbon 1. Open. Nah, di sini sudah masuk ya Bapak Ibu ya. Sudah masuk. Kemudian di sini ada diminta caption post. Caption post ini bisa Bapak Ibu isi ataupun enggak, sama, enggak masalah. Kemudian kita klik mulai campaign. Sebentar. Campaign URL-nya, oh ini. Uji coba, ini aja. Uji coba Twibbon. Untuk URL ini tepat-tepaan Bapak Ibu ya. Jadi kadang bisa kadang enggak. Nah, sekarang kita pakai ini aja, keluarga IG misalkan gitu. Nah, klik mulai campaign, kita tunggu. Nah, di sini kita sudah selesai Bapak Ibu ya. Sudah selesai campaign-nya kita buat. Sekarang kalau Bapak Ibu mau bagikan linknya, kita salin URL. Kemudian kita bagikan. Nah, kalau misalkan mau buat, berarti kita langsung klik aja di sini. Lihat. Nah di sini kita diminta untuk memasukkan foto. Berarti kita pilih foto. Bapak Ibu bisa pilih foto, misalkan di sini saya kasih foto saya. Cari foto. Misalkan ini. Sorry. Tadi salah ininya. Sebentar. Dari yang PowerPoint-nya tadi yang ini.
Kita simpan ulang Bapak Ibu ya. Oke, kita coba. Kita masukkan lagi, kita edit. Tadi salah. Simpan perubahan. Oke, sekarang kalau kita mau nyoba, kita masukkan foto, pilih foto. Di sini kita sudah bisa, Twibbon kita sudah bisa dipakai Bapak Ibu ya. Jadi langsung di crop. Di crop, ini kita menunggu selesai diunggah, kemudian kita download. Nah, sudah jadi, berarti ini nanti kita Twibbonnya sudah jadi Bapak Ibu. Nah, Twibbonnya kita sudah jadi, begitu. Jadi sangat sederhana sekali kalau kita menggunakan PowerPoint, Bapak Ibu ya. Sederhana sekali. Nah, bagaimana kalau misalkan sekarang kita menggunakan yang online atau kita pakai Canva ya Bapak Ibu ya. Kita pakai Canva. Kita coba pakai Canva untuk mendesain template-nya. Kita masuk ke canva.com. Bentar, saya logout dulu. Nah, jadi sama Bapak Ibu seperti di Twibbonize. Jadi kalau kita masuk Canva pertama kali, maka kita diminta untuk login dengan akun. Jadi kalau misalkan belum ada akun, kita buat akun dulu ya. Langsung aja di sini login with Google. Bapak Ibu bisa pilih akun Google-nya. Kebetulan di sini saya sudah ada semua. Nah, jadi Canva ini Bapak Ibu selain untuk digunakan untuk buat desain seperti ini, jadi sebenarnya ada yang namanya Canva for Education. Jadi Canva untuk pendidikan. Itu banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu ya. Masuk untuk buat template-nya, kita masuk di media sosial, kemudian kita pilih yang kiriman Instagram. Kiriman Instagram kita pilih, kenapa? Karena di sini dia yang bentuknya persegi. Apakah yang lain nggak bisa? Insya Allah bisa, cuman saya belum coba. Karena yang diminta untuk Twibbon itu adalah yang persegi. Jadi Bapak Ibu pilih kiriman Instagram. Oke. Oke, nah ini sudah masuk Bapak Ibu ya. Nah, di sini banyak sekali sebenarnya template yang bisa Bapak Ibu gunakan ya. Ini banyak sekali template yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai background. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau buat desain sendiri, boleh. Jadi di sini banyak sekali ada elemen. Elemen itu misalkan nanti kita mau menambahkan ya, di sini bentuk-bentuknya, misalkan kita pakai bingkai ya, kita pakai bingkai dulu. Oh ya Bapak Ibu, sebelumnya usahakan untuk background yang ada di Canva itu hindari yang warna putih. Jadi Bapak Ibu bisa ganti warnanya di sini. Jadi untuk background hindari warna putih.
kita ganti latarnya ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih, yang penting hindari warna putih. Kenapa? Karena nanti kita akan menghilangkan warna putih, digunakan untuk tempat fotonya tadi itu ditransparankan begitu. Jadi kalau backgroundnya warna putih nanti jadinya transparan. Bapak Ibu bisa pilih di sini, misalkan kita ambil yang warna aja gini. Jadi pokoknya hindari warna putih. Kemudian kita mau masukkan elemen ya. Kita masukkan bentuk-bentuk di sini. Di sini banyak sekali. Nah, misalkan kita lihat gradien di sini. Kita mau menempatkan fotonya, misalkan ini Bapak Ibu ya, kita ambil yang agak aneh gitu. Suara kayaknya semakin kecil, Bu Nenda. Kenapa Pak Rizky? Suaranya Bu Nenda kayaknya semakin kecil ini. Suaranya makin kecil. Sudah kedengaran? Halo? Iya, iya, Bu. Kedengaran, Pak? Kedengaran tapi agak kecil. Oh, agak kecil ya? Iya, sebentar. Nah, oke. Sudah kedengaran Pak Rizky ya? Lebih keras sedikit. Lebih keras sedikit. Baik. Oke, jadi untuk bingkai tempat foto kita bisa pilih bermacam-macam. Di sini kita ada bingkai yang bentuknya macam-macam. Ya, selera Bapak Ibu ya. Misalkan saya mau ngambil yang ini saja deh. Oke. Kita tinggal klik aja, nanti dia langsung masuk. Klik 1 kali saja Bapak Ibu ya, karena kalau klik 2 kali nanti yang masuk 2 kali. Jadi cukup diklik saja yang mau dipakai yang mana. Oke. Kemudian kita sudah masuk di sini, kita sesuaikan ya. Misalkan diperbesar. Background-nya ini kan masih berwarna-warni, karena ini nanti tujuannya kita gunakan untuk tempat foto, maka ini kita ubah background-nya menjadi warna putih. Ya, kita masuk di latar. Posisinya ada di depan, kemudian kalau mau ganti, nah ini warnanya kan masih berwarna-warni, ini kita ubah ke warna putih. Nah, kalau warna putih ini nanti yang kita pakai untuk tempat foto. Oke, kemudian kalau mau masukkan hiasan-hiasannya, ya banyak sekali di sini masih ada elemen. Misalkan kita mau pakai kasih gradien, kita kasih gradien, misalkan dikasih ini, ya. Ini supaya dia nggak ada di atas. Jangan lupa posisi kita klik mundur. Jadi dia ada di belakang. Di belakangnya ini. Klik. Banyak sekali misalkan mau dikasih
misalkan mau memasukkan foto. Memasukkan foto dari sini. Oke, kalau kita mau ngambil foto yang ada di online, berarti bisa langsung dari sini, dari WhatsApp. Kalau misalkan mau ngambil yang dari device, kita pakai yang unggahan. Jadi unggah media. Unggah media, kita ngambilnya dari mana? Misalkan dari perangkat. Kita ngambil perangkat, kita masukkan logo. Misalkan tadi logo IG ya. Mana logo IG-nya ya? Oke. Kita masukkan. Di sini kita tunggu dia sampai selesai diupload. Oke. Nah, untuk memasukkan ke sini cukup kita klik saja. Ya. Kita cukup klik satu kali, maka otomatis dia akan langsung masuk ke template-nya. Oke. Oke, ini kita pindah. Oke. Baik. Kalau kita mau masukkan teks, tulisan, berarti di sini kita klik teks. Oke, kita tambahkan judul. Kita mau buat judul tulisan sendiri atau pakai template tulisan yang ada di sini. Di sini macam-macam, banyak sekali template-nya. Oke. Kita bisa cari. Misalkan kita pakai ini, kita klik. Oke. Kita edit. Nah, tulisan ini bisa kita ganti, Bapak Ibu ya, bisa kita ganti misalkan dengan teks yang mau kita masukkan. Kita ganti sendiri. Misalkan bangga menjadi bagian keluarga Iki. Ini bisa kita atur sendiri. Bisa kita pindah-pindah Bapak Ibu ya. Kemudian kalau misalkan tulisan ini mau kita buat lengkung ya, mau dibuat lengkung-lengkung, ini yang kita bisa cari di sini. Ya, di efek. Nah, di efek ini kita bisa edit tulisannya, mau dibuat lengkungan bisa, mau ada bayangannya bisa, mau dibuat tulisan timbul bisa. Jadi misalkan mau dibuat lengkung, berarti kita ketik curve. Nah, di sini lengkungnya kita bisa atur di sini. Ya, Bapak Ibu tinggal tarik aja. Kalau misalkan mau dibuat agak nah, seperti ini boleh. Akan kita bawa ke atas. Ini tadi kepotong ya. Ini masih kepotong. Jadi kita mainnya hanya di sini saja Bapak Ibu ya. Oke, kalau sudah misalkan ini sudah selesai, kita klik unduh. Ya, kita klik unduh. Di sini yang diminta PNG yang disarankan ya. Jadi kita unduh dalam bentuk PNG. Oke, kita tunggu. Oke, berarti ini sudah selesai. Template kita sudah selesai.
sama seperti tadi, karena yang di sini kita lihat Oke. Sekarang kita coba Bapak Ibu ya, kalau kita masukkan di dalam Fibonacci sama seperti tadi ya. Nah, kita masuk lagi ke Fibonacci Bapak Ibu. Langkahnya sama, kita buat campaign lagi. Ya, kita buat campaign. Kemudian ini URL-nya. Ya, URL-nya jangan lupa, URL-nya ini nanti isinya yang kita sharing ya, yang akan kita share. Kemudian judul campaign-nya jangan sampai lupa kita isi anggota keluarga IGI. Misalkan seperti itu. Deskripsinya diisi atau tidak diisi nggak apa-apa. Tag campaign juga opsional. Kemudian, nah kita masukkan, kita coba di sini. Ya, kita masukkan yang ini tadi, yang sudah kita edit. Nah, ternyata di sini kita tidak masih belum terdeteksi transparansi untuk gambar, sehingga kita harus membuat tempatnya. Kita membuat tempat untuk fotonya. Caranya bagaimana? Kita bisa masuk dulu tadi ke online PNG tool. Ya. Oke, yang ini Bapak Ibu ya, online PNG tool. Kita klik. Kemudian make PNG transparent. Kita pakai yang paling atas. Kita klik di sini. Nah, kemudian kita tinggal import file saja. Kita tinggal import file. Kita ambil yang tadi itu, yang ini. Nah, kemudian open. Nah, di sini Bapak Ibu jangan lupa transparency color-nya diganti yang white. Jadi ini warna putihnya yang akan dihilangkan nanti. Oke, tinggal kita save as. Kemudian kita download. Oke, kita coba dulu. Kita balik lagi ke Fibonacci. Kita ganti frame. Ini belakang background-nya ikut kehapus sepertinya. Nah, ya, background-nya ikut kehapus Bapak Ibu sebentar. Ini masuk lagi ke sini. Tadi kita ganti background aja. Kita ganti latarnya, kita ganti misalkan pakai yang oke, misalkan kita pakai yang ini saja. Oke, kita unduh. Kemudian unduh. Oke, kita kembali lagi ke PNG, online PNG tool. Di sini kita import from file. Ini, yang ini tadi. Oke, open. Kita tinggal tunggu saja. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu ya. Kemudian save as, download. Oke. Kalau sudah masuk lagi di Fibonacci, kita ganti frame-nya. Nah, ini kita pilih, kemudian klik open. Nah, sudah jadi Bapak Ibu ya. Mulai campaign.
Kita tunggu sampai selesai mengunggah. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu ya. Kemudian kalau kita mau bagikan URL-nya ya, berarti kita klik salin URL. Salin URL, mungkin kita bisa share ya, yang kita bisa share di media sosial kita. Kemudian kalau kita mau ganti foto, tinggal diklik aja seperti biasa tadi. Kemudian pilih foto. Kita pilih foto yang ada. Oke. Kita cari fotonya yang mau dimasukkan. Tekan ini, open. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu. Kalau mau letak fotonya, ini kita geser, tinggal digeser saja Bapak Ibu ya. Nah, ini tinggal diklik di fotonya, kita tinggal geser-geser. Oke, tinggal di crop. Oke, kemudian di download. Sudah. Jadi sudah jadi. Itu tadi beberapa ya, itu tadi cara-cara bagaimana kita buat Twibonize, buat template-nya baik online maupun offline. Untuk yang poster my wall, kemudian Photoshop, langkah-langkahnya sama. Demikian mungkin Pak Rizky yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, demikianlah penyajian materi yang telah disampaikan oleh Ibu. Kalau ada pertanyaan, mau bertanya secara langsung, monggo di raise hand sehingga bisa saya aktifkan mic-nya kalau ada pertanyaan. Insya Allah untuk Twibon, insya Allah gampang kalau untuk memasukkannya ke Twibonize. Hanya mungkin yang bermasalah gimana cara membuat template-nya. Kita tinggal pilih apakah mau menggunakan PowerPoint seperti yang dicontohkan pemateri tadi, atau menggunakan Canva, atau boleh menggunakan yang lain, ada Photoshop boleh, dan lain sebagainya. Monggo silahkan. Hanya kalau Twibonize insya Allah gampang, hanya tinggal masuk ke aplikasinya saja, insya Allah sudah selesai. Kalau ada pertanyaan, kami persilahkan. Kalau tidak ada, maka akan kami akhiri kalau tidak ada. Karena memang Twibon ini mudah untuk men-share-nya, Twibonnya gampang, yang sulit desainnya yang sulit, untuk template-nya yang sulit. Monggo, Bapak ada satu yang raise hand, Bapak Saleh. Ya Pak. Monggo Bapak Saleh. Terima kasih Pak atas kesempatannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu yang akan di sini Bu. Iya. Bertanyakan yang untuk warna-warna yang kita bisa gunakan untuk Twibonize Bu, supaya yang tidak tertarik itu Bu. Warna apa sih Bu? Kemudian yang kedua Ibu, untuk ini apakah hanya untuk membuat ini gambar-gambar ini saja Bu, ataukah ada untuk yang lain lagi? Terima kasih Bu. Bisa diulang lagi Pak Saleh, suaranya putus-putus soalnya. Ya, suaranya agak putus-putus Pak, mungkin bisa diulang Bapak Saleh. Ya Ibu. Tes. Suaranya. Iya, suara dua ya. Halo. Iya. Ya Bu, tanyakan di sini Bu. Aduh. Suara dua ya. Iya kedengaran tapi agak putus-putus Bapak Saleh. Ya Ibu, mungkin suara gangguan ini Bu.
Saya juga Bisa dengar ditulis suaranya di dua. kolom chat mungkin Bapak. Bisa ditulis di kolom chat mungkin Pak Saleh. Iya, mungkin Iya, iya. jaringan ya. Sambil menunggu Pak Saleh mungkin menulis pertanyaan di kolom chat. Kalau ada peserta yang lain yang ingin ditanyakan, monggo silahkan. Untuk sekedar informasi, absensi sudah saya sampaikan di kolom chat itu. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau mengisi absensi, monggo dipersilahkan di kolom chat sudah kami share. Sambil menunggu Bapak Saleh mungkin untuk menulis pertanyaan di kolom chat. Kalau ada Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya tentang Twibbon, monggo dipersilahkan raise hand, nanti akan kami aktifkan mic-nya sehingga bisa bertanya secara langsung. Mungkin sambil lalu Bu Nenda, link yang barusan, yang Twibbon yang kedua mungkin bisa di-share untuk coba-coba mungkin link URL-nya. Ya, Pak Rizky ini ada yang bertanya. Ya. Pak Rizky ini ada yang bertanya di kolom chat. Dari Bapak Hendra RSM. Langsung ke Bu Nendah itu, di saya tidak muncul, Bu. Monggo silakan Bu, langsung Bu. Gimana Pak? Di kolom chat saya tidak muncul, berarti itu privat ke Bu Nendah itu mungkin. Oh iya. Ya, bisa langsung dijawab Bu Nendah. Oke. Oke, jadi ini pertanyaannya, Canva itu punya laptop. Bisa sekali Bapak. Canva itu ada aplikasinya, bisa kita download di Play Store. Nanti sama, tampilannya sama yang laptop tadi. Bahkan kita desainnya kalau pakai laptop itu lebih enak. Jadi kalau saya sambil tidur-tiduran tuh, pakai Canva di laptop. Pakai Canva di HP tadi. Oke. Tuh. Oke, kemudian kalau tadi belum ada chatnya ini. Di kolom chat Bu Nenda ada pertanyaan dari Bapak. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Bapak, ya? Dari Bapak Yuliantoro. Ya, ya benar. Apakah bisa di Twibbonize menggunakan kamera untuk menambahkan foto, jadi tidak menggunakan foto yang kita miliki sebelumnya? Oke, kalau untuk Twibbonize itu yang diminta kita upload foto Bapak ya. Oke, jadi misalkan screen dulu. Ini tadi ya, itu mengganti foto. Nah, ini yang diminta pilih foto. Jadi fotonya ada filenya, file. Ya, dengan aplikasi yang lain ya, ada kan aplikasi kita pakai langsung foto diri begitu. Kalau Twibbonize itu pakai file foto. Oke, kemudian dari Bapak Yusrizal. Penentuan warna ada tidak aturannya, sehingga dalam membuat screenshotnya bisa kita buat sebagus mungkin. Oke, untuk penentuan warna bebas, sebenarnya tidak ada aturan yang saklek. Yang penting kita hindari warna putih untuk background ataupun item-item hiasnya. Karena kan nanti yang warna putih itu kita gunakan akan kita transparansikan untuk tempat fotonya begitu. Oke. Bagaimana Bapak Yusrizal?
Oke, saya lanjut saja dari Pak Saleh tadi ya. Warna yang disarankan untuk latar agar tidak terdeteksi apa saja. Kemudian selain digunakan untuk gambar aplikasi Fibonacci, bisa digunakan untuk apa lagi? Ya, jadi kalau untuk warna yang disarankan untuk background itu kita pakai kalau bisa yang gelap. Jadi ya, jadi nanti biar pada saat kita transparansikan warna background-nya itu tetap. Begitu. Jadi intinya dari warna putih yang kita gunakan untuk background. Begitu. Kemudian selain digunakan untuk gambar, aplikasi Fibonacci itu digunakan untuk apa? Kalau untuk Fibonacci sendiri itu hanya terbatas untuk gambar saja, jadi hanya untuk promosi gitu. Tapi kalau aplikasi Canva-nya itu kita bisa edit selain untuk gambar. Jadi untuk presentasi bisa, kita buat edit video di Canva bisa. Jadi banyak sekali satu aplikasi untuk macam media. Mungkin insya Allah kita akan kita sharing lagi Canva. Mungkin suatu saat nanti ya, lain waktu. Jadi mungkin edit video di Canva, kemudian buat presentasi di Canva itu bisa. Tapi kalau untuk Fibonacci terbatas hanya untuk gambar, begitu. Kemudian Pak Aswan, apakah ada link YouTube yang bisa disaksikan? Insya Allah nanti ada, kita akan share di grup Telegram, Bapak Ibu. Sudah dijawab sama Pak Rizky. Oke, ada pertanyaan lagi dari Ibu Karim, apa Bapak ini ya? Ibu ya? Oke, monggo. Gini Bu. Oke, monggo. Untuk kalau kita misalnya mau bikin ribbon, itu lebih bagus Canva atau mau pakai PowerPoint, Bu? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu. Kalau untuk kualitas sebenarnya sama, pakai Canva ataupun pakai PowerPoint. Karena yang diminta nanti dalam template itu dalam begitu, Bu. Bedanya apa? Kalau PowerPoint itu kan kita bisa menggunakannya offline. Nah, kalau Canva itu harus online nih, Bu. Jadi kalau tidak jaringan internet kita tidak bisa kerja kalau pakai Canva. Kalau pakai PowerPoint itu kan kita sudah biasa kerja itu ya Ibu ya, buat presentasi. Caranya kerjanya sama-sama bagus sebenarnya, nggak ada. Ya, gimana Ibu? Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, ini kalau di kolom chat yang tampak di saya. Kalau sudah tidak ada, saya kembalikan ke Pak. Pak Yus Rizal, Bu. Oh, ini dari Pak Yus Rizal. Paduan warnanya, kalau misalkan background-nya dongker, tulisannya apa yang cocok, begitu ya. Itu tidak ada aturan bakunya, Bapak. Kita suka-suka kita. Biasanya kalau misalkan background-nya dongker, kita tulisannya kita kasih yang warnanya lebih terang, mungkin warna kuning. Biasanya seperti itu. Yang jelas jangan warna putih. Jadi hindari warna putih. Begitu ya Bapak Yusrizal.
Baik Bapak Ibu sekalian, kalau Halo? ada pertanyaan lagi, maka kalau statement Bu Linda mungkin ada yang mau disampaikan terakhir? Gimana Pak Rizky? Ada yang mau disampaikan mungkin di akhir? Kalau statement, kata-kata penutup, habis itu kita akhiri. Oke, baik. Untuk closing statement, dengan penggunaan Fibonacci ini, kita sebagai pengajar bisa memanfaatkannya sebagai sarana untuk promosi, kemudian untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan kita begitu Pak Rizky. Jadi mudah-mudahan dengan ambilnya ilmu kita Fibonacci ini jadi lebih semangat lagi dalam mengajar, kita lebih semangat dengan berkegiatan, jangan hanya stagnan, diam saja, kita menerima apa adanya. Sebagai seorang guru, kita harus menjadi berubah lebih baik sebelum murid kita mereka lebih tahu. Karena sekarang kan zamannya zaman milenial, kita harus lebih istilahnya kita mendampingi siswa milenial, maka kita juga harus menjadi guru milenial seperti itu Pak Rizky. Baik, terima kasih Bu Nenda. Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara penyampaian materi pelatihan pembuatan ribbon yang insya Allah akan sangat bermanfaat sekali, terutama untuk mempromosikan, kalau lembaga sekolah mungkin bisa mempromosikan sekolahnya masing-masing. Saya bangga menjadi alumni SMAN 1 Waru Pamekasan. Mungkin itu bisa diflorkan kepada para alumni sehingga para alumni bisa menggunakan ribbon. Baik Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan, sampai ketemu di kegiatan IG Pamekasan di bulan-bulan berikutnya. Insya Allah kami tetap komitmen setiap bulan kami akan melaksanakan kegiatan sharing and growing together sesuai dengan moto dari IG. Jadi ilmu yang kami punya insya Allah akan kami sharing dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu misalkan punya sesuatu keinginan materi tentang apa, boleh japri kami, akan kami usahakan pertemuan-pertemuan berikutnya. Atau Bapak Ibu siap untuk menjadi pemateri dengan materi tertentu, maka monggo silahkan menghubungi kami IG Kabupaten Pamekasan. Kami siap menerima untuk sharing bersama. Terima kasih. Demikianlah kegiatan pelatihan pada siang sore hari ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengisi absen yang tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.